Pilkada memang masih lama, pendaftaran juga masih bulan Agustus, tapi sebentar. Waktu terus berjalan pemirsa. Bulan Agustus juga bisa kita tidak katakan sebagai waktu yang masih panjang. Karena sampai dengan saat ini kita hanya mendengar nama-nama yang santer dimajukan atau partai yang sudah resmi untuk mengusung calon gubernur untuk wilayah Jakarta pemirsa atau DKJ pemirsa. Tapi untuk partai-partai lainnya masih penjajakan, masih komunikasi, masih menunggu dan lain-lain. Kenapa partai politik seakan-akan masih menunggu, istilahnya wait and see, ataukah benar dengan judul saya ada kegamangan dari partai politik tersebut? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One pengamat komunikasi politik kita Bang Henry Satrio sudah bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Caca. Waalaikumsalam. Dan saya juga akan menyapa tiga narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mewakili PDIP Mas Seno Baskoro, bahkan juga mewakili PKB Bang Daniel Johan, dan mewakili PKS ada Mas Iqbal. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Seno, Bang Daniel. Iqbal, Pak Daniel Johan, selamat malam. Oke, sebelum saya ke tiga partai politik, mungkin sebagai pembuka, Kawat Chandra dibuka di sini. Apakah benar judul saya ada kegamangan dari partai politik yang seakan-akan belum mengumumkan satu nama yang firm ibaratnya begitu, bahkan juga belum membentuk koalisi yang benar-benar ajak, masih menunggu wait and see ya kayak Pilpres kemarin. Kenapa sih selain PKB pasti ya, bagaimana? Ya karena memang hati-hati, harus berhati-hati dalam mendorong calon di Pilkada Jakarta. Apalagi kan ada incumbent ya, Mas Anies. Elektabilitasnya di beberapa lembaga survei paling tinggi dan itu wajar saja. Tapi kan pertanyaannya apakah kemudian Mas Anies beneran mau maju atau tidak kan? Tapi kan PKB sudah. Ya walaupun saya tanya juga katanya bismillah gitu maju, jadi artinya sudah pasti. Nah di level yang mencalonkan Mas Anies pun baru level Jakarta. PKS, PKB, PDI Perjuangan itu baru level Jakarta. Sedangkan Pilgub ini kan sama seperti Pilpres, sama seperti Pilwali dan Pilbub juga membutuhkan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen. Jadi artinya keputusannya bukan di level Jakarta nih, jadi level yang di DPP pusat. Nah kenapa kegamangan itu terjadi? Karena tentu saja berbagai hal terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah keputusan MA yang bisa membuat Mas Kaisang maju gitu ya. Nah kemudian komentar Mas Kaisang sendiri katanya dia nggak apa-apa dipasangkan dengan Mas Anies gitu. Kemudian yang lain adalah perhitungan kursi di Jakarta, minimal kan 22. PKS pemenang di Jakarta 18, PDI Perjuangan 15. Jadi belum ada yang bisa nyalonkan sendiri. Maka memang harus bisa membuka komunikasi dengan yang lain. Nah ada pula faktor Koalisi Indonesia Maju di pusat. PKB sudah masuk Kim kan, sementara kalau kemudian mau setia dengan koalisi perubahan, ya nanti harus bisa menjawab pertanyaan Kim tuh, kenapa masih dorong Anies Baswedan, itu serius gak join koalisi Indonesia Maju nih, gitu karena belum ada alasan yang saya temukan kenapa kartunya Anies Baswedan ini mesti dibuka gitu, kenapa jalannya Anies Baswedan itu mesti dilanggengkan oleh penguasa, karena kan nanti hitung-hitungan di 2029 pasti dia menjadi pesaing yang serius untuk Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Sementara kalau kita bicara Kaisang, dia sebetulnya bisa milih di daerah mana saja dan bahkan sebagai ketua umum bisa juga dia nanti jadi menterinya Pak Prabowo. Nah santer dibicarakan Golkar katanya Ridwan Kamil bersama Gerindra, tapi dia juga gampang karena harus kehilangan kursi di Jawa Barat kalau kemudian Ridwan Kamilnya pindah ke Jakarta. Maka walaupun didorong-dorong oleh Gerindra, tapi kelihatannya Golkar belum berani memutuskan. Nah kalau Ridwan Kamil Kaisang ya, bahkan saya sempat mengajukan nama Seno Baskoro mendampingi Anies Baswedan tuh. Karena sebagai anak muda kan head to head dengan Mas Kaisang yang anak muda juga pastinya seru tuh ya, memperlihatkan siapa yang melalui proses dan siapa yang tidak kira-kira. Jadi kegamangan-kegamangan itu akan terjadi. Terlebih ada satu desas-desus lagi Caca. Desas-desus yang menginginkan PKS bersama Kim asal tidak mengajukan Anies Baswedan dengan iming-iming di desas-desus ya akan mendapatkan wakil gubernur Jakarta, kemudian akan ada kursi menteri yang diberikan, bahkan ada logistik juga akan disampaikan gitu ya. Nah ini kan
yang akhirnya berkembang juga, oh kalau gitu disiapkan nama Sudirman Said misalnya sebagai calon wakil gubernur, ada Ustadz Saihu segala dan lain-lain lah. Jadi ini kegaman-kegaman ini karena memang merespon perkembangan politik yang ada. Kalau di sini Bang Hensat ibaratnya membenarkan julu saya bahwa benar ada kegamangan dari partai politik dalam mencalonkan cagup untuk Jakarta. Sekarang saya ke Bang Daniel Johan, PKB. Apakah hingga dengan saat ini kita masih istiqomah, nggak ada gamang-gabang? Karena informasinya ada kemungkinan juga bisa dijegal ini Pak Anies Baswedan untuk maju untuk Pilkada Jakarta. Bang Daniel Johan. Ya, makasih Mbak. Salam buat semua. Yang sejauh yang saya paham sih nggak ada persoalan kegamangan, tetapi memang ini persoalan proses tahapan. Bukan hanya di DKI, tetapi di seluruh daerah, baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Jadi kita memang mendorong seluruh DPC-DPW itu membuka pendaftaran, terbuka untuk semua kekuatan, terbuka untuk semua calon. Nah, mereka akan mengusulkan dan diproses oleh pusat, oleh Despilkada Pusat. Nanti akan dijadwalkan untuk UKK. Nah, begitupun dengan DKI ya. Jadi kemarin kita dengar hasil raker dari DKI sudah mengusulkan seluruhnya, bahkan mereka menggunakan istilah calon tunggal ya. Memang yang diusulkan hanya satu sesuai dengan aspirasi yang ada, bahwa mereka mendorong menginginkan kembali Pak Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur di DKI, di DKJ untuk kedua kalinya. Nah, sekarang ini tentu masukan aspirasi tersebut akan diterima dengan baik, diproses oleh DPP, dan kita akan menjadwalkan UKK. Nanti kalau sudah ada jadwal tentu akan disampaikan ke calon masing-masing, termasuk kepada Pak Anies. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Saya tidak merasakan ada yang gamang sih. Baik, sekarang saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, sebenarnya kita tahu bahwa kedekatan yang luar biasa antara Pak Anies dan juga PKS. Tapi ada juga kita dengar mintanya kursi nomor 2 juga di Jakarta. Ini bagian dari deal-deal politik atau seperti apa? Ya, memang sejak awal memang PKS dan Mas Anies adalah sebuah hubungan yang cukup panjang ya. Karena PKS yang mengusung pertama kali Mas Anies ke Jakarta. Demikian juga pada Pilpres. Tentu saja memang asosiasi PKS dan Anies ini nggak bisa dilepaskan. Tapi pada kali ini juga seandainya kami mendukung Mas Anies, kami memiliki syarat, yaitu sebagai pemenang pemilu, sebagai ketua DPRD-nya dari PKS, kami ingin pula berlayar pula wakilnya dari PKS. Kalau bisa Mas Anies mengganding wakil PKS. Itu yang menjadi salah satu syarat bagi PKS jika ikut nanti satu hari akan mendukung Mas Anies Baswedan. Dan ini tentu saja harapan kami, karena sejak lama kader-kader PKS ini sudah berjuang buat Mas Anies ya, buat Jakarta. Tentu saja kami punya kaderisasi sistem yang tentu saja ingin juga mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin di level Jakarta. Jadi bagi kami ini semuanya masih dinamis, masih terbuka. Usulan dari DPW PKS Jakarta masih kita kaji, dan tentu saja kami berharap juga dukungan dari partai-partai lain agar Mas Anies bisa kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Oke, kalau dari PDIP seperti apa Mas Seno? Kalau PKS sudah mengunci langkah Pak Anies kalau mau didukung oleh PKS, posisi orang nomor 2 di Jakarta untuk PKS. Tapi katanya PDIP juga menginginkan hal yang serupa, rumit juga ya. Ini bagaimana Mas Seno? Ya, satu, saya sepakat dengan Pak Daniel Johan tadi bahwa konsep yang terjadi pada hari ini itu adalah berada pada tahapan pendengaran usulan, adanya penjaringan lalu penyaringan. Usulan-usulan, masukan, aspirasi semuanya kami dengar dan kami proses, tidak hanya di Jakarta tentu saja, di berbagai daerah lain menjadi perhatian kami, terutama di Jakarta. Kami sadar betul bahwa Jakarta ini etalase kepemimpinan nasional. Dan dari tahun ke tahun, siapapun yang terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur di Jakarta punya potensi yang sangat besar secara elektabilitas, secara exposure, untuk kemudian menjadi calon presiden atau wakil presiden di pemilu selanjutnya. Maka Jakarta sampai hari ini, meskipun status ibu kota itu sudah berpindah, tetapi secara epicentrum kekuasaan politik maupun ekonomi masih menjadi daerah yang sangat seksi. Maka seluruh masukan, aspirasi, pendapat, usulan yang hari ini kami dengarkan, itu kami dengarkan dengan baik-baik. Nah, konsep usulan ini kan siapa saja bisa mengusulkan, dan kemudian siapa saja nama itu bisa muncul. Kalau dari bawah memang ada nama Mas Anies yang terjaring bersama dengan 9 nama yang lain, termasuk kader-kader internal yang diusulkan DPD DKI. Tapi di antara masyarakat, masukan dari lembaga survei, dari para pakar, dari perbincangan di media, itu kan juga berbagai macam nama masuk, dan kami nggak bisa
tentu saja melarang itu. Mas Anies bisa muncul, bahkan kemarin saya ikut mendengarkan juga itu ada yang mengusulkan bikin poster Bambang Pamungkas dan Henry Satrio. Nah, nama-nama semacam ini kan hari ini inilah indahnya demokrasi, Mbak Caca. Semuanya bisa muncul dan bisa kami pertimbangkan. Tapi kenapa kami tidak mau tergesa-gesa? Kami menganggap pemilu ini sebagai sesuatu yang penting, sebagai bagian dari pertanggungjawaban partai kepada rakyat. Maka tidak bisa diambil langkah-langkah yang terburu-buru hanya untuk memuluskan kemudian ambisi kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, lalu kami kemudian didorong untuk melakukan langkah-langkah yang tergesa-gesa. Saya rasa PDI Perjuangan melakukan fit and proper test mekanisme demokrasi, dan termasuk Mas Anies sendiri, saya rasa sangat memahami apa yang hari ini sedang kami lakukan dengan mekanisme partai yang berlangsung. Saya rasa itu, Mbak Caca. Ya, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Bang Hensat, sebenarnya kalau dari analisis Bang Hensat, di masa menunggu ini, apa sih yang terjadi? Karena pastinya partai politik ini akan berpikir ulang untuk bagaimana menang, dan kalau menang, peluang mereka untuk kekuasaan juga besar sesaat lagi. Kita ingin tahu ini Bang Hensat, sebenarnya kalau dari masa-masa menunggu ini sampai nanti pendaftaran, apa sih yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh partai politik? Karena kalau dibilang ngobrol koalisi, mereka pasti punya tawaran. Seperti PKS, bahkan juga PDIP, kursi orang nomor 2 dong untuk kita ini seperti apa? Nah, kalau demokrasinya original, jadi demokrasi asli adanya, itu kan orang bebas tuh mencalonkan siapa aja, partai politik maksudnya ya, bebas juga mencalonkan apa saja. Tapi kalau kemudian ada demokrasi siasat, yang artinya koalisi harus koalisi dong gitu ya. Kemudian wah yang ini jangan sampai maju nih karena akan mengancam, itu kan siasat-siasat tuh. Maka yang akan dihitung sampai pendaftarannya itu terus gitu. Misalnya Anies Baswedan ini elektabilitas tinggi. Kira-kira kalau dia dapat jalan menjadi gubernur, menang, ini kira-kira dia gimana nih sama pemerintah pusat? Akan ikut atau oposisi atau bagaimana gitu kan? Terus nanti kira-kira 2029 akan mengancam incumbent nggak? Dia akan maju atau tidak? Atau misalnya nggak apa-apa nanti 2029 dia jadi wakilnya Prabowo gitu misalnya. Jadi hitungan-hitungan itu yang terus dijaga. Sama misalnya dengan PKS misalnya. Kan sudah dihitung tuh tadi tuh. Ini kita maunya kader sendiri nih yang maju. Cuma kalau secara kasat mata kan kita lihat PKS dan Anies itu kan satu gerbong lah ya. Kalau Aniesnya sudah PKS, terus wakilnya dari PKS kan nggak nambah nih suaranya. Bisa jadi kemudian ada proses lobby, Mas Anies jadi kader PKS aja deh. Supaya misalnya wakilnya bisa dari PDI Perjuangan gitu misalnya ya. Atau kemudian PKB dapat sekdanya, gitu kira-kira. Nah mungkin sekarang saya langsung ke Mas Iqbal. Kan nggak harus juga lah, ibaratnya ada win-win solution lah ya. Masa langsung dikunci saja, kalau nggak orang nomor 2 nggak mau PKS gitu. Mengingat ada kedekatan, bisa nggak sih dikaderkan saja Pak Anies? Nanti untuk posisi orang nomor 2-nya boleh ke PDIP. Ini seperti apa? Ya, saya kira memang kita ingin bagaimana kepemimpinan Mas Anies ini ke depan adalah kepemimpinan berkelanjutan ya. Karena ketua DPRD-nya PKS, tentu saja kalau Mas Anies yang kita usung tentu saja akan lebih klop ya. Tapi kita juga tidak ingin Mas Anies ini juga nanti ada seperti seorang gubernur ya, yang dia maju wali kota dari partai A, nantinya nyalon gubernur dari partai B, lalu pindah lagi ya. Itu tentu saja menjadi salah satu track record buruk bagi kepala daerah yang selama ini kita lihat. Jadi kita melihat kalau ingin bergabung ke PKS, kami sangat welcome sekali ya menjadi pengurus, menjadi anggota partai ya. Tetapi kami juga tetap ingin kepemimpinan Mas Anies ini bukan hanya sekedar karena ingin maju, tapi juga sebagai kader yang akan mengawal, menjaga partai ini ke depan. Karena saat ini banyak pengorbanan yang sudah berikan PKS kepada Mas Anies di dalam mengusung presiden, ya di dalam gubernur DKI, ya, dan kami bahkan ketika Anies Sandi maju, kami bersedia mendukung, ya hanya menjadi ketua tim sukses. Itu juga menjadi salah satu poin penting bagaimana saat ini adalah momen. Dan kami meyakini kalau Mas Anies bergabung, menggandeng wakil dari PKS, justru kekuatan kadernya semakin solid, semakin kompak.
Oke. Kenapa? Karena ibarat Liga, Mas Anies ini sudah main di Liga 1. Nah, dia kan pemilihan provinsi gubernur itu Liga 2. Artinya kalau orang pemain Liga 1 main di Liga 2, tentu saja menangnya lebih mudah. Oke, Mas Eno, saya nggak tahu ya, ini karena pasti menunggu keputusan dari partai khususnya Ibu Mega kalau PDIP. Tapi jikalau PDIP kalau mau berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Pak Anies, minta posisi orang nomor 2, apa nggak kelewatan? Kalau yang dibilang paling berhak, punya jasa lebih besar, yang harusnya minta itu ya PKS gitu. Kalau misalnya PDIP ya gabung-gabung saja. Begitu kalau logikanya? Ya, pada dasarnya politik kerjasama yang kami lakukan di dalam pilkada, berbagai tempat pilkada yang sudah kami lalui selama ini, itu poin utamanya pesan yang disampaikan Ketua Umum adalah siapapun yang maju harus membawa kebaikan bagi daerah itu dengan terus melakukan bonding dan melakukan prestasi bagi rakyatnya. Dan kalau bicara konteks DKJ secara khusus, itu kita punya berbagai macam nama-nama kader yang bisa dianggap menarik juga secara elektabilitas maupun secara akseptabilitas. Ada Pak Ahok di situ, ada kemarin yang dideklarasikan di Rakernas ada Pak Andika, ada Pak Basuki Hadi Mulyono, kemudian bahkan ada misalnya Pak Prasetyo Edi, ada mungkin anggota Dewan yang sudah 3 kali terpilih Pak Charles Honoris. Banyak sekali nama-nama kader internal PDI Perjuangan yang di daerah Jakarta itu sudah mengakar kuat dan punya elektabilitas dan popularitas. Dan ini punya jaringan tersendiri yang itu kemudian mengakar di dalam memori kolektif masyarakat Jakarta. Nah, nama-nama ini tentu sebagai partai kami berkepentingan untuk mendorong, karena itulah fungsi partai politik. Merekrut masyarakat, melatih di dalam partai melalui penugasan dan kaderisasi, kemudian mendorong untuk mendapat jabatan publik. Nah, jadi saya kira logikanya sederhana. Kalau nama-nama itu kemudian memungkinkan untuk diadu, kenapa tidak? Why not? Saya rasa itu. Nah, Bang Daniel Johan, dari PKS bahkan PDIP ini kan punya tawaran yang kuat. PDIP punya calon lain, kalau tidak mencalonkan Anies Baswedan tidak masalah, mereka pun punya kader lain. Sementara PKS, perjuangan kita untuk Pak Anies waktu Pilpres kemarin luar biasa. Untuk PKB seberapa kuat selain mengusung yang pertama ya? Ini seperti apa? Iya, kan sudah dijelaskan pada saat deklarasi kan oleh DPW bahwa posisi PKB itu terbuka kepada semua partai, termasuk terbuka terhadap usulan sebagai wakil. Nah, nanti usulan tersebut ya kita musyawarahkan bersama, tentu dengan calonnya langsung dengan Pak Anies ya. Jadi nggak masalah misalkan dengan PDIP ada usulan wakil siapa, dari PKS usulan wakil siapa, PKB sangat terbuka dan menyambut dengan baik. Nah, yang paling penting adalah kita memastikan dulu nih dukungannya, sehingga karena kalau PKB sendiri kan juga belum bisa maju, jumlah kursinya yang kita butuhkan 22. Nah, sehingga kalau misalkan bersama PKS itu menjadi firm, dan ataupun bersama PDIP menjadi firm. Apalagi kalau misalkan tiga-tiga bisa maju bersama kan. Oke, kalau Bang Hensa sendiri terpikir sosok pendamping Pak Anies hingga dengan saat ini apa sih? Mungkin dari PKB, mungkin juga dari PDIP, mungkin juga dari PKS. Idealnya memang sebetulnya dari PDI Perjuangan kalau memang mau mendapatkan suara tambahan yang banyak ya. Karena PKB kan duluan dan kemudian terimbas paling besar tuh kotel efek dari Mas Aniesnya besar sekali. Dapat 2 kursi di DPR, kemudian tambahan kursinya 2 kali lipat di Jakarta. Kalau dari PKB? PKB banyak terima kotel efek, nanti kita tanya kepada Pak Daniel Johan. Kalau dari PKS? PKS kan naiknya banyak, sekarang menang dia. Sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta, makanya calon ketua DPR kan nantinya dari PKS. Sebetulnya ini Mbak, yang perlu ditanyakan juga, misalnya PKB ya, itu nanti gimana tuh dengan Kimnya? Oke nggak tuh Kim tuh kalau kemudian PKB mau dorong Mas Anies gitu, ntar dianggapnya nggak serius masuk koalisinya kan. Nah, itu juga menarik. Bang Daniel Johan ini seperti apa? Istilahnya saya nggak bilang politik 2 kaki ya. Kalau nanti memang dipikirkan ke arah sana, Kim minta seperti itu. Jadi kalian konsisten mengusung pusat atau main di Jakarta ini seperti apa Bang Daniel Johan? Ini hostnya Mbak Caca apa Bang Hendri? Kedua, kombinasi host dan co-host boleh dijawab. Ya, makasih. Ya sejauh ini sih oke-oke aja ya, karena gini, sejauh ini seluruh partai memahami bahwa hubungan Pilpres itu berbeda dan agak sulit kalau digaris luruskan atau dilinearkan dengan persoalan pilkada di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi.
Karena faktanya selama ini seluruh partai itu variannya sangat banyak dan lintas partai. Artinya misalkan dari presiden terpilih pun partainya Gerindra. Dia di beberapa daerah juga join dengan PDP, join dengan PKS, termasuk PKB, termasuk PDP. Sejauh ini memang seluruh partai memahami bahwa pilkada itu punya peta lokalitas yang sangat khusus, dan kita itu tidak saling membatasi sejauh ini ya. Tetapi mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya, saat lagi nanti saya akan tanyakan kepada semua narasumber saya ketika ada kegampangan dari partai politik untuk menimbang, berhitung, dan memikirkan langkah supaya tidak salah langkah pemirsa. Kemungkinan untuk Pilkada Jakarta akan diramaikan oleh 2 paslon atau 3 paslon sesaat lagi. Setiap partai politik punya posisi kuat untuk mempertahankan bagaimana kedua mereka deal-deal nanti untuk mencalonkan gubernur dan juga wakil gubernur. Kalau kita merujuk dikatakan Mas Seno, nggak dengan Anies juga nggak apa-apa. Kita punya calon yang kuat, sebut aja Ahok, Andika, dan nama lainnya. Mungkin nggak sih untuk Pilkada Jakarta akan ada 3 paslon? Kalau menurut saya berat ya, ada 3 pasangan calon tuh. Kecuali ada keajaiban politik lah. Justru malah saya ngelihat bisa jadi kalau nggak 2 pasang ya 1 pasang. 1 pasang calon lawan kota kosong gitu maksudnya. Itu malah bisa terjadi. PDI Perjuangan ini menurut saya posisinya sama seperti Anies Baswedan. Dipertimbangkan untuk nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi Anies Baswedan yang nggak bisa nyalon. Kalau PDI Perjuangan ini dipertimbangkan secara politik untuk tidak bisa mengusung calon sendiri gitu. Jadi nasibnya bareng nih, makanya banyak yang menduga Anies nih bakal sama PDI Perjuangan karena nasibnya sama. Kalau PKS? Nah kalau PKS ini ternyata masih ada harapan buat rezim untuk bisa berdiskusi. Jadi masih bisa diajak ngomong nih si PKS ini. Maka mungkin di Pilkada Jakarta mereka mungkin juga bisa bersatu atau berkoalisi dengan partai politik lain. Maksudnya PKS tidak bersama dengan Anies untuk Jakarta, begitu mungkin nggak? Ya, sangat mungkin begitu gitu. Makanya kan ada tawaran jadi wagubnya dari PKS gitu kan. Nah, sementara itu PKB? Kalau PDI dulu nih ya, PDI ini kelihatannya PDI-nya nggak mau ngobrol sama rezim, rezimnya juga takut-takut ngobrol sama PDI kan. Jadi memang kondisinya begitu. Kalau PKB ini kan partai jago nih ya, jadi apa jago-jago maksudnya? Ya fleksibel aja coba. Hasbi Allah tuh. Saya mendukung PKS, saya mendukung Anies Baswedan. Cuma kan pasti dia mikir ya, ini gimana caranya ya supaya nggak disentil Jokowi nih PKB kan. Kami terbuka, wakilnya siapa saja, termasuk Mas Kaisang kan. Baik. Jadi dibawa-bawa juga tuh nama anak presiden biar nggak disentil-sentil kan. Posisi aman lah ya. Jadi canggih lah ini PKB. Sekarang saya ke Mas Seno. Mas Seno. Terlalu berlebihan lah kalau dibilang bisa mencalonkan calon sendiri. Di sini Bang Hensat mengatakan dikunci nih posisi PDIP. Mau tidak mau berkoalisi. Bahkan Anies menjadi salah satu pilihan yang paling logis untuk PDIP. Seperti apa? Ya sebenarnya semua kunci-kuncian politik yang terjadi di pemilu yang lalu itu momentum meriset landscape-nya kan pada saat pilkada. Oleh karena itu kami merasa bahwa ini adalah satu pertimbangan yang maha penting, yang super penting untuk bicara tentang bagaimana kita berposisi secara politik. Kalau misalnya memang kita dikalahkan di nasional, maka melakukan rekonsolidasinya ya harus di daerah. Itulah kenapa saya sampaikan tadi bahwa kami punya stok kok nama-nama yang cukup bagus di daerah Jakarta untuk menjadi secara elektabilitas dipertimbangkan baik sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Bukan berarti kami memaksakan harus memajukan kader sendiri atau membangun poros baru, tetapi hari ini kami juga punya roster atau list pemain-pemain potensial ini untuk masuk ke liga semi champion ini di Jakarta. Itu kami punya rosternya. Nah ini tinggal masalah komunikasi politik kita lakukan. Apakah persoalannya ini berada di dalam posisi gubernur atau wakil gubernur, inilah fungsi komunikasi politik yang kami lakukan hari ini. Karena secara kursi nggak bisa kita mengajukan sendiri, berbeda dengan di Sumut atau di daerah lain. Jadi hari ini tentu kami sangat realistis, dan kalau bicara survei, nama Mas Anies maupun nama Pak RK kan masih sangat tinggi hari ini. Meskipun ada Pak Ahok juga di sana ya, tapi secara metodologi kami berarah pada tinjauan ilmiah.
Dan kami percaya itu. Maka hari ini komunikasi dengan siapapun sedang kita bangun dengan baik. Saya rasa itu sebenarnya maksud saya, Mbak Caca. Kalau Mas Iqbal seperti apa? Benarkah kata Bang Hensat di sini bahwa sebenarnya bisa juga pisah jalan untuk kali ini Pilkada Jakarta antara Pak Anies dan juga PKS? Ya, saya kira semua masih dinamis ya, karena memang Jakarta ini adalah sebuah masih jadi ibu kota negara. Sebelum ada Kepresnya, saya kira masih daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi wajar saja bahwa berbagai upaya dilakukan, termasuk ingin menjegal mungkin, termasuk ingin bergabung mungkin. Kan pilihannya bergabung atau melawan kan gitu, atau bahkan menjegal kan kira gitu. Menjegal agar tidak berlayar. Karena lagi-lagi PKS tidak bisa mengusung sendiri. Untuk itu memang perlu berkomunikasi, berkolaborasi. Karena apa? Karena untuk maju dan berlayar itu memerlukan dukungan dari partai lain. Saya kira itu yang saya sampaikan. Oke, terakhir di sini Bang Daniel Johan, benarkah ini statement paling aman? PKB sifatnya terbuka, bisa juga kemudian menarik untuk mempasangkan dengan Anies dengan siapapun, atau juga bisa juga sih memang PKB tidak bersama dengan Anies untuk Pilkada Jakarta? Ya, terima kasih pujanya. Padahal itu ilmunya Bang Henry yang kita pelajari. Jadi bisa boleh dilanjutkan. Ya, jadi gimana, Mbak? Boleh dilanjutkan. Ini bagaimana melihat ke depan ini? Apakah memang nanti sampai akhir kemudian nanti akan bersama dengan Anies, ataukah kemudian bersama dengan Kaesang nanti dipasangkan Pak Anies? Ya tadi kita terbuka kok. Yang penting adalah kita meminta komunikasi antar partai itu berjalan dengan baik. Nah, kalau ada pembahasan kan bisa saling memahami. Dan persoalan nanti keputusannya seperti apa, tentu selain memang jumlah kursi itu juga menjadi pertimbangan, tetapi kan pendekatan rasional juga akan menjadi pegangan bersama. Masalah tingkat elektabilitas, tingkat penerimaan masyarakat, faktor negatif, faktor positif, sehingga yang ingin kita pastikan nanti siapapun wakilnya atau siapapun calonnya, dukungan yang kita berikan, yang PKB berikan adalah calon yang akan memenangkan Pilkada DKI. Oke, terakhir di sini Bang Hensat. Nah ini bagaimana kalau prediksinya? Apakah last minute nanti mereka akan mengumumkan siapa yang nanti dicalonkan untuk Pilkada Jakarta? Atau mungkin dalam waktu dekat ini? Saya rasa last minute ya. Kalau pendaftaran itu ditutup 27 Agustus kalau saya nggak salah. Jadi mungkin 26 malam lah. Kayak waktu Anies Sandi diumumkan itu kan juga di ujung-ujung ya. Dan waktu itu kalau saya ingat kita masih live di situ tuh Cak, malam-malam tuh. Nah ini kelihatannya juga akan seperti ini. Ya. Jadi perhitungannya matang-matang sekaligus juga berhitung kira-kira efek politiknya bagaimana. Oke, terima kasih Bang Hensat, terima kasih Bang Daniel Johan, bahkan juga terima kasih kepada Mas Seno dan juga Mas Iqbal. Nanti kita tunggulah bagaimana kontestasi ini, proses politik ini akan berjalan. Kita lihat bagaimana partai politik nanti akan umumkan siapa yang dimajukan untuk Pilkada Jakarta. Sesaat lagi rekan saya Agita sudah siap dengan informasi penting.